BMKG menyatakan wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat waspada cuaca ekstrim akibat dari siklon tropis Senjar. Ya Allah, bisa doa ya Allah. Allahu Akbar. Di atap ini, di atas atap ini udah air. Lembahannya habis. Dua hari setelah terjadinya bencana banjir, galodo dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Barat pada hari Kamis 27 November 2025 lalu, Pantai Parkit, Kecamatan Padang Utara, merupakan tempat yang pertama kali kami kunjungi. Pantai yang dipenuhi oleh tumpukan kayu gelondongan seolah mengungkap kebenaran lain dari penyebab banjir yang terjadi. Sobat muslimah semua, bisa kita saksikan di sekitaran saya begitu banyak sekali tumpukan sampah, dan kalau kita beralih ke area sebelah sini begitu banyak juga tumpukan gelondongan kayu dan sudah dalam keadaan terpotong dan terkuliti secara rapi, sehingga kami menduga kuat ini bukan sekedar karena bencana hidrometeorologi tetapi juga ada campur tangan dari manusia. Satu pekan kemudian, kami melanjutkan perjalanan untuk melihat kondisi daerah terdampak bencana. Kami berharap akses jalan sudah dapat dilalui dan perbaikan sudah mulai dilakukan. Dari banyaknya titik terdampak di Kota Padang pasca Galodo, Batu Busuk, Kecamatan Pau, dan daerah Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, merupakan kawasan dengan titik terparah dan paling terdampak. Kami dan tim coba untuk mendatangi dan menanyakan kondisi warga serta mengunjungi posko-posko pengungsian. Pokok nak senang lah Bu tinggal di pengungsian. Sakit, anak sakit, bapak-bapak sakit tuh, bapak ada sakit satu orang tuh. Ibu pun sakit sekarang, demam. Iya demam. Tak ada yang mata lagi. Ya, sangat sedih. Banyak anak-anak tuh trauma sampai sekarang dia ngomong gitu, nggak mau ke situ lagi, nggak mau ke situ lagi, kita pindah aja. Air susah. Ibu, apakah penyaluran bantuan itu berlangsung cepat atau cenderung lambat? Lambat, aku ya lambat. Sampai sekarang kemarin ya minta kasur. Bu demam tak kasur. Besok Bu mau pulang. Sementara kita duduk di sini. Iya, lambat. Minta ke selimut lambat. Apanya. Tuh, bahkan marah dia. Sebentar orang minta. Tapi Ibu enggak ada jawab-jawaban sama orang itu. Tapi orang ini ada bertengkar sama orang itu. Dengan posko itu rubuh kan, dapur ke belakang rubuh semua, udah nggak bisa, udah satu pun nggak ada. Itu Ibu ada lihat kamar, aduh kerendam, makanya Ibu lihat air itu bisa nyuci apa enggak, lihat air masih keruh. Hari berikutnya, kami melanjutkan perjalanan menuju wilayah terdampak di Kabupaten Padang Pariaman. Ada beberapa tempat yang kami singgahi. Ini adalah salah satu dokumentasi perjalanan kami menuju Korong Banda Cino, Kecamatan Batang Anai, yang mengalami banjir hingga seatap rumah. Sepanjang jalan kami melihat banyaknya lumpur yang mengendap di pemukiman warga, hingga ada sekolah yang dipenuhi dengan endapan lumpur. Tuh, nah ini yang jadi tragisnya seperti ini lagi. Kan mereka ngungsi, dapat makan lah mereka. Ngungsi kan, dapat makan. Habis banjir pulang lah mereka. Di sana itulah mereka nggak makan lagi. Tidurnya? Iya, dibersihkan yang dekat, yang mana yang bisa tidur mereka di sana. Dia nggak bisa masak segala macam. Sudah 5 hari, barulah mereka ini merayap ke dalam tuh lagi keluar ya. Ada barisan datang, kalau nggak diturunkan ini boleh lewat. Akhirnya kayak gitu. Akhirnya menjalar. Makanya Umi Abi kirim video kayak gitu. Karena itu barulah mulai bantuan datang. Titik berikutnya, kami hendak menuju lokasi paling terdampak lainnya di Kenegarian Andurian. Kami hendak mengunjungi salah satu pengungsian di Korong Asam Pulang.
Perjalanan ke posko pengungsian, kami merekam kondisi pemukiman warga di Jorong Katimahan. Banyak rumah yang tertimbun lumpur, serta perabotan-perabotan rumah yang rusak diterpa banjir. Ini kan udah hari ke-7, Kak. Sampai hari ke-4 itu kami ada dapur umum disediakan untuk masyarakat di sini. Jadi kami untuk konsumsi di dapur umum. Tapi untuk sekarang dapur umumnya itu karena udah nggak ada pemasukan dari bantuan dari luar. Kami di rumah ini karena rumahnya udah lama nggak dihuni, nggak ada peralatan-peralatan seperti tikar, kompor untuk memasak, kuali untuk memasak itu tidak ada. Di Korong Sipisang Sipinang, masih Kenegarian Anduriang, Kecamatan Kayu Tanam, merupakan salah satu desa yang dimana warganya terisolir akibat jembatan yang terputus. Hari itu, tim kami tidak sampai di lokasi tempat warga terisolasi. Namun, pada hari Selasa, 9 Desember 2025, salah satu tim kami yang menjadi relawan mengambil dokumentasi bagaimana penyaluran makanan bantuan kepada warga yang terdampak itu masih menggunakan bantuan katrol. Bahkan, setelah hampir 2 pekan pasca bencana. Nah, jadi di seberang sana ada kurang lebih 12-15 kakak. Sabtu, 6 Desember 2025. Kami melakukan perjalanan menuju salah satu titik terparah di Sumatera Barat, Nagari Salare Aye, Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam. Bu Azizah, ini sebelumnya kalau boleh tahu Bu, ya tempat yang saat ini kita berdiri ini sebelumnya apa ya? Ini SMA Muhammadiyah, di belakangnya MTS Muhammadiyah, dan jauh di bagian sana itu juga ada sekolah MTS Tarbiyah. Oke. Dan ini hanyut, rusak seperti ini tuh di hari Kamis itu atau gimana? Ya, di hari Kamis. Jadi pada hari sore harinya kan terjadi banjir bandang yang pertama itu menghanyutkan MTS kami. Nah, jam 11 malamnya itu terjadi lagi gelodo yang kedua atau banjir bandang yang kedua sehingga menghanyutkan nih tempat kita SMA Muhammadiyah ini. Jadi pada sore hari itu SMA Muhammadiyah ini belum hanyut, tetapi pada gelodo yang keduanya baru hanyut. Bisa kita lihat di sekitar ini padat penduduk semuanya. Jadi memang banyak warga-warga yang meninggal dunia di sini. Nah, bahkan ini di tempat kita berdiri di sini banyak ditemukan mayat kemarin itu. Ya Allah. Dan ini memang udah ini ya, bekas-bekas dari bangunan SMA Muhammadiyah atau sekolah yang ada di sini sudah dievakuasi pakai alat berat ya, Bu ya? Udah hilang semuanya. Udah hilang semuanya. Nggak ada. Bisa kita saksikan bersama bagaimana kondisi di wilayah ini. Ini ya kan ya, daerah tempat saya berdiri pada saat ini adalah pemukiman warga sebelumnya dan sudah tidak ada lagi satupun rumah warga yang tersisa. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, jumlah korban sampai hari ini di hari ke-10 itu berjumlah ratusan masyarakat yang meninggal dunia dan juga masih puluhan dari mereka yang hilang sampai detik ini belum ditemukan, sahabat muslimah. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwasannya listrik itu baru masuk di hari ke-9. Sebelumnya itu tidak ada sama sekali penerangan ataupun listrik yang bisa digunakan oleh masyarakat. Dan bahkan sinyal pun juga baru 2 hari ini, artinya juga adalah di hari ke-9 bisa diakses oleh masyarakat. Dan juga bantuan dari pemerintah itu berupa kebutuhan dasar ataupun logistik ini baru bisa diberikan oleh pemerintah itu di hari ke-3, sahabat muslimah. Indonesia yang secara geografis dianggap aman dari badai siklon tropis kini menghadapi kenyataan pahit. Bencana banjir dan longsor parah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat siklon tropis Senyar menjadi bukti terbaru dari perubahan ini. Mengikuti kejadian siklon Seroja di NTT beberapa waktu lalu, badai besar kini mulai sering muncul di perairan kita, membawa hujan super lebat dan menimbulkan dampak serius. Lantas kenapa Indonesia mulai rentan serangan siklon tropis? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sangat tidak biasa jika siklon tropis Senyar bisa terjadi dan menyebabkan bencana besar di Sumatera. Secara lokasi, kemungkinan badai ini terbentuk di dekat perairan Indonesia sebenarnya sangat kecil.
Ini karena Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa, sehingga efek alam yang dibutuhkan untuk membentuk pusaran badai besar atau gaya Coriolis juga sangat lemah. Indonesia mulai rentan terhadap siklon tropis karena dua faktor utama. Pertama, anggapan kebal terhadap siklon karena letak di khatulistiwa sudah terbantahkan oleh tren global dan kemunculan siklon anomali seperti Senyar dan Seroja di perairan kita. Kedua, dampak bencana siklon semakin parah karena lingkungan di daratan khususnya di Sumatera sudah rusak parah akibat deforestasi dan pembalakan liar. Akibatnya, hujan tinggi akibat siklon tropis dengan mudah menyebabkan banjir dan longsor besar di wilayah yang sudah kritis. Siklon tropis memang sulit dihindari karena badai ini sangat besar dan kuat, namun dengan kesiapan dan mitigasi yang terstruktur, dampak dari bencana siklon bisa sangat dikurangi. Bencana yang terjadi di Sumatera perlu menjadi perhatian kita bersama. Mengapa deforestasi terus terjadi? Apa penyebab legalnya perusakan alam yang menjadikan masyarakat sebagai korban? Mungkinkah ini hanya kebetulan saja? Ataukah negeri ini memang melegalkan tindakan para pemilik modal melaksanakan kerusakan di hutan kita? Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana?